Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan sebuah materi tentang kepemimpinan dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh lini kehidupan manusia, mulai dari pemenuhan kebutuhan jasmani, muamalah, hingga bagaimana manusia bersikap. Salah satunya adalah tentang kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan berarti umara atau ulul amri. Seperti yang tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ulil amri, umara atau penguasa adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Atau dalam istilah yang lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus kepentingan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus rakyatnya, maka ia bukanlah pemimpin yang pantas untuk memimpin rakyatnya. Pemimpin dalam istilah lain dapat disebut khodimul ummah atau pelayan umat. Istilah tersebut mengandung arti bahwa pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejati adalah pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengabdi kepada masyarakat. Adapun sosok yang ideal sebagai pemimpin dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus sebagai penyampai wahyu, sekaligus pemimpin umatnya. Nabi Muhammad SAW tidak hanya membimbing umatnya dalam permasalahan ibadah saja, namun juga menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah umat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan beliau pun sesuai dengan perintah Allah dan tidak pernah ada hawa nafsu di dalamnya, sehingga Islam sempurna menjadi rahmatan lil alamin. Karena itu pula Michael H. Hart dalam bukunya The 100 Ranking of Most Influential People in History menilai Nabi Muhammad SAW dengan kalimat, "He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level," dengan menuliskan dua alasan. Alasan pertama adalah Muhammad, however, was responsible for both the technology of Islam and its main ethical and moral principles, yang artinya Muhammad bukan saja bertanggung jawab terhadap teologi Islam, tapi juga sekaligus terhadap pokok-pokok etika dan moralnya. Alasan kedua ialah, furthermore, Muhammad, unlike Jesus, was a secular as well as a religious leader. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all the time. Yang artinya, lebih jauh daripada itu, berbeda dengan Isa, Muhammad bukan semata pemimpin agama, tetapi juga pemimpin duniawi. Fakta menunjukkan, selaku kekuatan pendorong terhadap gerak penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab, pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu. Kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berikutnya diterapkan pula pada sahabat-sahabatnya yang juga merupakan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam. Banyak ulama yang telah menelusuri Al-Quran dan hadis dan menyimpulkan bahwa minimal terdapat 4 kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin.
Semuanya terkumpul di dalam 4 sifat yang dimiliki oleh para nabi rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu yang pertama, sidik, yaitu jujur, kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong. Yang kedua, amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dan memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya adalah khianat. 3. Fatanah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh. Yang keempat, tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya, atau akuntabilitas dan transparansi. Selain keempat sifat tersebut, perlu diketahui pula syarat pemimpin dalam Islam lainnya seperti yang dijabarkan berikut ini. Yang pertama, beragama Islam, beriman dan beramal soleh. Pemimpin beragama Islam sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan sudah barang tentu pemimpin, orang yang beriman, bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena ini merupakan jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia, dunia maupun akhirat. Di samping itu juga, harus yang mengamalkan keimanannya, yaitu dalam bentuk amal soleh. 2. Niat yang lurus. Ini sesuai dengan hadis yang artinya, sesungguhnya, setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya, setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, hendaklah menjadi seorang pemimpin hanya karena mencari keridhaan Allah. 3. Tidak meminta jabatan. Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kau meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Berpegang pada hukum Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. 5. Memutuskan perkara dengan adil. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat,
entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau akan dijerumuskan oleh kezalimannya. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir. Keenam, tidak menerima hadiah. Seorang rakyat yang memberi hadiah kepada seorang pemimpin pasti mempunyai maksud tersembunyi tentang ingin mendekati atau mengambil hati. Oleh karena itu, hendaklah seorang pemimpin menolak pemberian hadiah dari rakyatnya. Rasulullah bersabda, pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, kuat dan sehat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Yang kedelapan, berlemah lembut. Hal ini terdapat pada doa Rasulullah yang berbunyi, ya Allah, barang siapa mengurus suatu perkara umat lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia. Dan barang siapa yang mengurus suatu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya. Yang kesembilan, tegas dan bukan peragu. Rasulullah bersabda, jika seorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak mereka. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga dengan menontonnya, jadi bisa lebih mengerti tentang kepemimpinan dalam Islam. Apabila terdapat kekurangan, maka itu datangnya dari kami. Jika benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.